Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Resep Masakan Bunda Ria. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi 5 resep isian toples saat hari raya nanti. Buat teman-teman semua yang mau tahu isian toples apa saja yang saya buat dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan, mari kita simak videonya sampai selesai. Ketapang super lembut ini, setengah butir kelapa yang sudah diparut, saya menggunakan kelapa setengah tua. Kemudian 500 gram tepung terigu, tepung tapioka 100 gram, margarin saya menggunakan 200 gram, dan santan kental saya menggunakan 1 saset santan instan. Kemudian 1 butir telur, gula pasir 200 gram, garam 1 sendok teh, vanili bubuk 1 saset. Langkah pertama untuk membuat kue biji ketapang ini, saya akan sangrai dulu kelapa yang sudah diparut. Kita sangrai kelapanya sampai setengah kering sebelum kita haluskan. Setelah kelapa sudah kita sangrai sampai setengah kering, selanjutnya kita akan haluskan, dan saya menghaluskannya menggunakan chopper. Setelah kelapa sudah kita haluskan menggunakan chopper, langkah berikutnya kita akan membuat kue biji ketapangnya. Kita siapkan wadah, kemudian saya campurkan gula pasir, telur, juga margarin. Selanjutnya akan kita aduk sampai semua tercampur rata. Setelah margarin, gula, juga telur sudah tercampur rata, kemudian kita tambahkan bahan-bahan yang lain. Ada garam, vanila, tepung terigu, juga tepung tapioka. Selanjutnya kita juga akan mencampurkan bahan-bahan yang lain seperti santan. Selanjutnya akan kita aduk sampai kalis, baru akan kita bentuk.
Setelah bahan kue biji ketapangnya sudah kita aduk sampai kalis, kemudian kita siap membentuknya. Kita taburin tatakan dengan sedikit tepung. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan, lalu kita gulung-gulung seperti ini. Selanjutnya saya juga menyiapkan wadah yang sudah saya taburi dengan tepung. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil seperti ini dan kita pindahkan tempat. Kita lakukan satu persatu sampai semua selesai. Setelah kue biji ketapangnya sudah cukup untuk sekali goreng, kemudian kita siapkan minyak. Untuk membuat kue biji ketapang ini, apinya kecil ya, supaya tidak mudah gosong. Selanjutnya kita akan goreng kue biji ketapang ini sampai warna kecoklatan dan matang. Kue biji ketapang yang saya buat ini rasanya super lembut, enak, juga tidak keras, juga sangat mudah membuatnya. Setelah kita goreng kue biji ketapang ini sampai warna kecoklatan dan matang, selanjutnya akan kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan goreng lagi sampai semua selesai. Setelah kue biji ketapang ini sudah semua kita goreng, selanjutnya akan kita dinginkan sebelum kita masukkan ke dalam toples. Teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga resep-resep yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya siapkan untuk membuat kue bawang gunting ini. Ada 800 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, kaldu bubuk 1,5 sendok makan, garam 1 sendok makan. Selanjutnya bawang merah 8 siung, bawang putih 7 siung yang sudah dihaluskan, juga 1 sendok teh selada bubuk. Kemudian semua bahan akan kita campur jadi satu. Selanjutnya saya juga menggunakan 2 butir telur, daun bawang sebanyak 3 batang yang sudah diiris-iris, santan 200 ml, margarin 100 gram. Selanjutnya akan kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata.
Kemudian saya juga menambahkan 100 ml air mineral dan selanjutnya akan kita adonin sampai adonan kalis. Setelah adonan kue bawangnya sudah kita adonin sampai kalis, selanjutnya akan kita bagi menjadi beberapa bagian kecil supaya memudahkan kita untuk mengguntingnya nanti. Kita ambil sedikit, kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan dan kita akan membuat lagi sampai semua adonan selesai. Setelah semua adonan kue bawangnya ini sudah selesai kita gulung-gulung, kemudian kita siap mengguntingnya. Kita ambil satu gulungan, kemudian akan kita gunting seperti ini sampai secukupnya kita goreng. Dan kita akan lakukan satu persatu sampai semua selesai kita gunting ya. Setelah selesai kita gunting seperti ini, kurang lebih satu gorengan, kemudian kita sisihkan dan kita akan gunting lagi di tempat yang lain. Setelah semua kue bawangnya sudah kita gunting, selanjutnya kita siapkan minyak untuk menggoreng. Kita siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng kue bawang gunting ini. Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah mulai panas, kemudian akan kita goreng sampai kering, warna kecoklatan juga matang.
Teman-teman, setelah kue bawang ini kita goreng sampai warna kecoklatan dan sudah matang, selanjutnya akan kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menggoreng lagi sampai semua selesai. Kue bawang gunting yang lagi viral ini rasanya sangat enak, gurih, lezat, juga sangat renyah. Kue bawang ini juga sangat cocok untuk isian toples saat hari raya nanti. Rasanya sangat enak, juga sangat mudah membuatnya. Satu bungkus tepung beras ketan, gula pasir 120 gram yang sudah saya haluskan, telur 1 butir, margarin 2 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, kemudian santan saya menggunakan 300 ml. Langkah berikutnya kita akan membuat kue akar kelapa. Kita tuang dulu tepung beras ketannya ke dalam wadah. Kemudian kita campur dengan gula juga dengan bahan-bahan yang lain. Setelah semua bahan-bahan sudah kita campur jadi satu, langkah berikutnya akan kita aduk-aduk sampai kalis. Kita tambahkan sedikit demi sedikit santannya ya. Setelah adonannya sudah kalis, kemudian kita siap mencetaknya. Saya menggunakan cetakan manual untuk membuat kue akar kelapa ini. Selanjutnya kita isi cetakan kue akar kelapa ini dengan adonan yang sudah kita buat. Kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam cetakan. Setelah cetakan, kue akar kelapa ini sudah kita isi dengan adonan sampai penuh seperti ini. Selanjutnya kita siap untuk menggoreng. Kita siapkan wajan dan kita panaskan minyak. Kita gunakan api yang kecil supaya tidak mudah gosong. Selanjutnya akan kita tekan seperti ini. Kemudian kita putus-putus supaya tidak terlalu panjang. Kita lakukan terus sampai wajannya penuh.
Setelah kita cetak kue akar kelapa ini di wajan, dan setelah dirasa sudah cukup, kemudian kita akan masak sampai matang dan warna kecoklatan. Teman-teman, setelah kue akar kelapa ini sudah matang dan warna kecoklatan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menggoreng lagi sampai semua selesai. Setelah kue akar kelapa ini sudah matang semua, selanjutnya kita siap masukkannya ke dalam toples untuk persiapan hari raya nanti. Buat teman-teman semua, cara membuat kue akar kelapa ini sangat mudah ya, dan rasanya sangat enak, gurih, juga sangat renyah. Dan sangat cocok untuk isian toples saat hari raya nanti. Bahan-bahan untuk membuat kue tepung beras ketan ini, saya siapkan 500 gram tepung beras ketan, kemudian 150 gram gula pasir yang sudah di blender, 75 gram margarin, 1 butir telur, garam 1/4 sendok teh, juga vanili bubuk 1 saset. Selanjutnya saya menggunakan 250 ml santan. Langkah berikutnya kita akan membuat kue beras ketan ini. Kita masukkan tepung beras ketannya ke dalam baskom. Kemudian kita juga tambahkan gula pasir, garam, vanili bubuk 1 saset, telur, juga margarin. Kita aduk semua bahan ini jadi satu, dan kita juga akan menambahkan santan sedikit demi sedikit sampai semua adonan tercampur rata. Setelah semua bahan-bahan sudah kita campur menjadi satu, kemudian akan kita adonin sampai kalis. Setelah adonan tepung beras ketan ini sudah mulai kalis, kemudian kita akan siapkan plastik. Saya menggunakan plastik segitiga seperti ini. Kemudian akan kita isi menggunakan adonan tepung beras ketan. Kita isi, kemudian akan kita ikat.
Setelah adonan tepung beras ketannya ini sudah kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Kemudian kita selesaikan dulu ya. Setelah selesai, kita masukkan adonan tepung beras ketan ini ke dalam plastik. Selanjutnya, kita siapkan cetakan seperti ini. Kita masukkan ke plastik untuk lapisan kedua. Kita gunting ujungnya. Selanjutnya, akan kita isi menggunakan adonan tepung beras ketannya. Kita juga gunting ujungnya. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita siapkan wajan yang berisi minyak. Selanjutnya kita akan cetak kue tepung beras ketannya. Kita potong sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya memotongnya kecil-kecil seperti ini. Setelah kue tepung beras ketannya sudah lumayan banyak di dalam kuali seperti ini, langkah berikutnya akan kita masak. Kita masak menggunakan api kecil. Setelah kita goreng kue tepung beras ketannya ini sampai warna kecoklatan dan matang, kemudian akan kita angkat. Selanjutnya kita tiriskan. Sambil kita meniriskan kue tepung beras ketannya ini, kita matikan kompor dulu ya. Setelah minyak sudah mulai hangat, baru akan kita masukkan lagi adonan tepung beras ketannya. Kita potong-potong sesuai selera seperti tadi ya. Setelah kue tepung beras ketannya sudah selesai semua kita goreng, selanjutnya kita siap dinginkan sebelum kita memasukkannya ke dalam toples. Setelah matang seperti ini, warnanya sangat cantik, rasanya sangat enak, juga sangat renyah. Dan sangat cocok untuk isian toples saat hari raya seperti ini. Bahan yang saya siapkan untuk membuat kacang telur, pertama ada kacang tanah 500 gram, tepung terigu 300 gram, telur 2 butir, margarin 1,5 sendok makan yang sudah saya cairkan, kemudian gula pasir 5 sendok makan, garam setengah sendok teh. Langkah berikutnya kita akan campur bahan-bahannya seperti telur, garam, margarin, juga gula. Kita aduk jadi satu sebelum kita buat kacang telurnya. Setelah bahan pertama sudah jadi, kemudian kita siap membuat kacang telur. Kita siapkan mangkok, kemudian kita tuang kacangnya ke dalam mangkok. Saya menuangnya separuh dulu ya.
Setelah kita taruh di dalam mangkok, kemudian kita campurkan dengan telur, juga gula dan margarin. Kita ambil beberapa sendok, kita campurkan dengan kacang. Kita aduk-aduk sampai semua terlapisi dengan telur. Setelah semua sudah terlapisi dengan telur, langkah berikutnya kita akan siapkan wadah yang lebih besar. Kita tuang tepung terigunya. Selanjutnya kacangnya kita taruh di atas tepung terigu. Setelah telur sudah semua kita taruh di atas tepung terigu, selanjutnya kita lapisi lagi dengan tepung terigu yang masih tersisa. Dan selanjutnya akan kita aduk-aduk sampai semua kacangnya terlapisi dengan tepung terigu. Setelah kacangnya sudah kita lapisi dengan tepung terigu seperti ini, kemudian akan kita ayak. Untuk proses pelapisan pertama dengan tepung terigu sudah selesai. Kemudian kita tuang lagi ke dalam mangkok. Selanjutnya kita tambahkan lagi adonan telur dan gula. Kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Selanjutnya akan kita lapisi lagi menggunakan tepung terigu. Setelah kacang telur sudah 2 kali kita kasih lapisan seperti ini, siap kita goreng. Teman-teman juga bisa melapisi tepung terigu 2-3 kali sesuai selera teman-teman. Kalau saya untuk membuat kacang telur ini cukup 2 kali lapisan. Setelah selesai lapisan kedua seperti ini, kemudian kita siap menggoreng. Kita panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak sudah panas, kita kecilkan api dan kita goreng kacang telurnya sampai matang, warna kecoklatan juga sangat renyah.
Kacang telur ini sudah kita goreng dan warna sudah kecoklatan seperti ini. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita akan goreng sampai semua selesai. Kacang telur ini rasanya sangat enak, gurih, juga sangat renyah. Setelah selesai kita goreng, kemudian siap kita dinginkan dan masukkan ke dalam toples untuk cemilan di rumah. Kacang telur ini rasanya sangat renyah, gurih, juga sangat mudah membuatnya. Teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga resep-resep yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.